Pernahkah kamu merasa bimbang, mempertahankan hubungan atau pertemanan yang terasa nyaman, tapi sebenarnya menghambatmu? Sulit memang, menyadari bahwa terkadang orang terdekat justru jadi penghalang kita untuk berkembang. Kita tertawa, menangis, berbagi kenangan, tapi mungkin mereka tidak ditakdirkan untuk selalu bersama kita. Ini mungkin terdengar mengejutkan, tapi disinilah filosofi Stoik dapat memberi pencerahan. Para filsuf Stoik mengajarkan kita bahwa pertumbuhan pribadi seringkali membutuhkan keputusan sulit tentang siapa yang kita biarkan masuk ke lingkaran terdekat kita. Bukan berarti kita menyingkirkan orang tanpa peduli, tapi lebih tentang memilih hubungan yang menginspirasi dan mendorong kita jadi versi terbaik diri kita sendiri. Jika kamu merasa bimbang, tidak sendiri. Hari ini, kita akan mempelajari filosofi Stoik untuk melihat tanda-tanda kapan kita perlu melepaskan hubungan tertentu, memberi ruang untuk pertumbuhan baru, koneksi yang lebih dalam, dan kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai terbaikmu. Stoicisme mengajarkan kita bahwa jika suatu hubungan menghentikan pertumbuhanmu, itu adalah tanda bahaya. Jika kamu merasa terjebak, tidak bisa maju karena orang terdekat, itu adalah tanda yang tidak bisa diabaikan. Bukan berarti setiap hubungan harus selalu mendorongmu sampai batas maksimal, tapi orang yang peduli padamu pasti ingin melihatmu berkembang. Mereka harusnya jadi penyemangatmu, bukan jangkar yang menahanmu. Tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa saya masih mempertahankan hubungan ini? Apakah karena kebiasaan atau rasa takut? Pertanyaan ini sulit, tapi perlu, karena hanya koneksi yang benar-benar berharga yang akan mengangkatmu dan membuatmu merasa mampu jadi lebih baik dari hari ke hari. Stoicisme juga mengajarkan pentingnya mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang positif, bukan soal jumlah teman, tapi tentang hubungan yang memperkaya hidup, mendorong pertumbuhan, dan sejalan dengan nilai-nilaimu. Jika hubunganmu lebih terasa seperti beban daripada penyemangat, mungkin sudah saatnya mempertimbangkan kembali. Ingat, bukan egois untuk ingin tumbuh, itu manusiawi. Terkadang, pertumbuhan berarti melepaskan mereka yang menghambat kita, bukan dengan kepahitan, tapi dengan rasa syukur atas pelajaran yang didapat. Kita semua pernah terjebak dalam pusaran emosi negatif dalam suatu hubungan. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, mengajarkan bahwa kita punya kendali atas pikiran kita, bukan atas kejadian di luar kendali kita. Jika hubunganmu terasa seperti medan perang, penuh drama dan minim dukungan, itu tanda ada yang perlu diubah. Emosi negatif seperti cemburu dan marah adalah bagian dari pengalaman manusia, tapi seharusnya tidak mendominasi hubungan yang sehat dan membahagiakan. Bukan berarti kita harus hidup tanpa rasa marah atau cemburu, tapi kita yang memegang kendali atas reaksi kita. Jika emosi negatif mendominasi, cobalah untuk mengenali dan bertanya pada diri sendiri, mengapa saya merasa seperti ini? Apa yang bisa saya pelajari? Bagaimana saya bisa merespons dengan cara yang lebih baik? Terkadang, respons terbaik adalah menjauh atau membuat perubahan. Ini bukan tentang melarikan diri, tapi mengakui bahwa hubungan seharusnya saling mengangkat, bukan menjatuhkan. Topik lain yang dibahas oleh Stoicisme adalah manipulasi dan kontrol dalam hubungan. Tidak ada yang benar-benar bebas jika tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jika kamu merasa dimanipulasi atau dikendalikan, tanyakan pada dirimu, mengapa saya bertahan dalam hubungan yang menghambat kebebasan saya? Putuskan hubungan dengan orang yang manipulatif. Bukan berarti kamu jahat, tapi kamu menghargai otonomi dan hakmu untuk hidup sesuai keinginanmu. Stoicisme juga mengajarkan tentang pentingnya rasa hormat dalam hubungan. Jika kamu tidak diperlakukan dengan hormat, itu tanda bahaya besar. Rasa hormat adalah fondasi kepercayaan dan pengertian. Jika itu hilang, hubungan itu tidak layak dipertahankan. Jangan pernah berkompromi dengan nilai-nilai inti dirimu demi sebuah hubungan. Selain itu, Stoicisme mengajarkan tentang keseimbangan dalam hubungan. Hubungan yang sehat adalah tentang memberi dan menerima. Jika kamu merasa selalu memberi tapi jarang menerima, itu tanda ketidakseimbangan. Komunikasi adalah kuncinya. Ungkapkan kebutuhanmu, tetapkan batasan dan diskusikan cara untuk menyeimbangkan hubungan. Langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan apa yang bisa diubah agar masalah bisa diatasi melalui komunikasi yang terbuka dan jujur. Adakah batasan yang perlu ditetapkan atau diperkuat? Ingat, ketabahan tidak menganjurkan penerimaan pasif terhadap semua situasi, tetapi sikap ini mengajarkan kita untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Sikap ini juga mendorong kita untuk mengambil tindakan yang dapat kita lakukan dengan positif. Namun bedanya, jika setelah mempertimbangkan
mempertimbangkan dan berusaha dengan hati-hati, hubungan tersebut terus menjadi sumber kekacauan, mungkin sudah saatnya mempertanyakan tempatnya dalam hidup Anda. Ini bukan tentang menyerah ketika ada masalah atau konflik yang pertama kali muncul. Ini tentang menyadari kapan sebuah hubungan akan rusak. Pada dasarnya tidak selaras dengan nilai-nilai Anda dan upaya Anda untuk ketenangan keputusan untuk menjauhkan diri dari hubungan yang mengganggu kedamaian Anda tidak bisa dianggap enteng. Hal ini membutuhkan keberanian, kejujuran, dan terkadang kemauan untuk melepaskan demi kesejahteraan Anda sendiri. Tetapi ingatlah, tujuan yang tabah bukanlah untuk menghilangkan semua sumber ketidaknyamanan dalam hidup kita, tetapi untuk menumbuhkan ketahanan batin yang memungkinkan kita menghadapi tantangan dengan kesetaraan. Pada akhirnya, hubungan yang kita pilih untuk dipertahankan harus mendukung upaya kita untuk mencapai ketenangan, bukan melemahkannya. Terakhir, stoicisme menekankan pentingnya komunikasi yang efektif. Jika komunikasi gagal, itu tanda ada masalah yang lebih dalam. Atasi masalah ini dengan kepala dingin, hati terbuka, dan niat untuk memahami satu sama lain. Intinya, stoicisme mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang sehat, positif, dan saling menghormati. Hubungan yang mendorong kita untuk tumbuh, bukannya menghambat kita. Mari kita berusaha untuk mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang berkontribusi pada ketenangan kita, bukan menguranginya. Dengan melakukan ini, kita tidak hanya menghormati ajaran stoik, tetapi juga perjalanan kita sendiri menuju kehidupan yang damai dan memuaskan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka video ini, klik tombol suka dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa.